Saat menyimak pemikiran Charlotte Mason, banyak orang tua yang secara intuitif tertarik. Ada yang bilang, Charlotte sungguh brilian. Charlotte menyuarakan isi hati semua ibu. Gagasan-gagasannya sangat mendasar, inspiratif, dan sesuai dengan situasi sekarang ini. Yang biasanya menjadi tantangan adalah saat para peminat ini ingin menjadi praktisi. Jatuh cinta pada metode CM itu mudah, tetapi bisa mempraktikannya secara tepat itu bukan capaian instan. Sebagaimana diketahui, teknik metode CM tidak bisa dipisahkan dari filosofinya. Padahal, filsafat masih menjadi disiplin yang dianggap asing dan sulit oleh kebanyakan orang Indonesia. Sistem pendidikan kita belum melatihkan kebiasaan berefleksi. Sehingga saat belajar hal baru, orang-orang biasanya langsung fokus mencari tahu soal teknis. Alih-alih memahami dulu why atau rasional dari teknis tersebut. Sering terjadi para praktisi CM baru kebingungan. Living books mana yang harus dibacakan untuk anak? Narasi itu caranya seperti apa? Nature study itu kita mesti suruh anak melakukan apa? Dan sebagainya. Mereka bertanya pada para praktisi CM yang dianggap senior. Acap kali, jawaban para praktisi senior itu adalah, coba pelajari dulu filosofinya. Para praktisi senior paham, memberi resep teknis pada praktisi baru itu bisa menjebak. Si newbie bisa beranggapan bahwa resep itulah patokan final cara menjalankan metode CM. Dia bisa memeganginya dengan kaku. Lalu kebingungan saat teknis itu tidak cocok untuk kasusnya. Praktisi senior paham teknis antara satu keluarga dengan keluarga lain, antara satu anak dengan anak lain, itu tidak bisa diseragamkan. Harus disesuaikan dengan kekhasan masing-masing. Teknis sangat bisa diotak-atik, asalkan orang tuanya paham prinsip-prinsip CM. Karena itulah mereka menjawab, coba pelajari dulu filosofinya. Bagi praktisi baru, jawaban ini terasa mengawang-awang dan membuat frustasi. Problem kesenjangan pengetahuan ini, menurut think tank CMID, perlu diatasi dengan kurikulum belajar yang lengkap dan sistematis. Dengan kurikulum belajar yang tepat, maka praktisi baru akan bisa dibantu lebih cepat memahami filosofi pendidikan CM, serta mahir mempraktikkan metodenya. Bukan hanya paham dan mahir untuk diri sendiri, dengan kurikulum yang tepat, para praktisi ini ke depannya akan bisa menjadi fasilitator belajar bagi komunitasnya dan masyarakat umum. Gambaran umum kurikulum belajar di Charlotte Mason Indonesia sebagai berikut. Di tahap awal, peminat dan praktisi baru akan diajak berkenalan dengan prinsip-prinsip filosofi pendidikan Charlotte Mason dan perbandingannya dengan berbagai metode pendidikan yang lain. Bahan belajarnya adalah buku Cinta yang Berpikir, tulisan Ellen Christie. Tahap ini akan sekaligus menjadi proses penjajakan. Apakah praktisi tersebut ingin dan berkomitmen bergabung menjadi warga komunitas Charlotte Mason Indonesia atau tidak? Setelah menjadi warga komunitas, maka praktisi baru akan dijadwalkan mengikuti 4 program belajar wajib. Pertama, program Training for Habit Trainers. Orang tua akan dipandu menguasai konsep dasar tentang memenangkan respek dan ketaatan anak atau habit of obedience. Dan metode melatihkan kebiasaan baik kepada anak atau habit training. Ini adalah fondasi dari pendidikan karakter Charlotte Mason. Kedua, program pelatihan habit of attention. Orang tua akan dipandu memahami cara kerja dan sifat atensi. Tahu caranya melatih anak dan diri sendiri terbiasa fokus dalam belajar dan bekerja, termasuk cara mengelola distraksi digital. Ini adalah bekal penting menjalankan sesi akademis CM dan memandu anak membangun keterampilan hidup dan mengembangkan kepakaran di bidang apapun yang ia pilih. Ketiga,
Program belajar fondasi pendidikan akademis CM. Agar orang tua paham konsep sesi akademis dalam metode CM sebagai sarana pembentukan karakter dan punya bayangan cara menerapkan filosofi CM ke dalam sesi akademis di keluarganya. Keempat, program kajian volume pemikiran CM. Praktisi CM mesti tekun membaca sendiri tulisan-tulisan Charlotte Mason agar mengalami interaksi langsung dengan ide-ide sang guru. Volume yang dikaji mengikuti kurikulum belajar komunitas CMID, 4 praktisi menginduk. Selain program belajar wajib, CMID juga menyediakan kelas-kelas belajar yang bersifat pilihan atau opsional, seperti kelas pendidikan CM untuk anak usia dini, kelas living books, dan narasi, serta pelatihan memfasilitasi proses belajar sesi akademis subjek per subjek, mulai dari baca tulis, sejarah, geografi, matematika, dan seterusnya. Praktisi yang menjadi warga komunitas CMID bisa mengikuti kelas pilihan manapun sesuai dengan kebutuhannya. Bagi warga komunitas CMID yang terpanggil untuk menjadi fasilitator belajar, maka akan diberikan pelatihan tingkat lanjutan yang terdiri dari: pertama, program belajar fondasi CM. Para calon fasilitator akan dipandu memperdalam lagi pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip pendidikan CM agar menjadi pendidik yang berdaya, tidak mudah terbawa arus tren ke sana kemari. Kedua, pelatihan berpikir filosofis. Para calon fasilitator akan digembleng dalam kebiasaan berpikiran terbuka dan komitmen mengabdi pada kebenaran. Keterampilan berpikir kritis, menemukan asumsi di balik pernyataan diri sendiri maupun lawan bicara, mengajukan dan menjawab pertanyaan fundamental, juga seni memfasilitasi diskusi. Ada pula pembekalan yang khusus diberikan untuk warga atau fasilitator CMID yang akan menjadi pengurus atau koordinator komunitas, seperti kelas analisis sosial untuk melatih calon pengurus mengenali akar dari masalah-masalah di komunitas dan masyarakat dan mengenali langkah yang tepat untuk mentransformasi situasi sosial. Juga kelas mendewasakan emosi agar calon pengurus paham dinamika emosi diri dan orang sekitar serta punya keterampilan mengelola emosi secara sehat. Pembiayaan semua program belajar warga komunitas CMID akan ditanggung bersama oleh warga tersebut, kas CMID pusat maupun kas komunitas CMID yang bersangkutan. CMID mengusahakan agar tidak ada warga komunitas yang kesulitan mengikuti program-program wajib karena alasan biaya.